Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arinal Haq dengan NPM 2478252. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum lab ketiga, yaitu pembahasan aplikasi berbasis web yang bernama Punggur Smart City ya. Nah, di sini aplikasi ini merupakan sistem laporan masalah kota yang saya implementasikan pada wilayah Punggur dengan menggunakan framework Django dan databasenya yaitu PG PostgreSQL ya teman-teman. Nah di sini langsung saja kita melihat deskripsinya video ini ya. Nah di yang pertama ini yang kita perlu jelaskan yaitu deskripsi aplikasi, nama aplikasi, kota aplikasi, dan lain-lainnya. Nah, penjelasan struktur model yang digunakan, model apa saja, valid apa saja, terus demonstrasi CRUD di browser, apakah data tersimpan di database melalui frame yang muncul pada browser, terus alur saat dibuat dan disimpan, pastikan gambar dan audio memiliki kualitas yang baik. Kode yang pertama, kode program yang hasil demonstrasi dapat terlihat jelas, tidak blur, suara volume yang wajar dan terdengar dengan baik. Terus yang keenam, langkah keenam, mengupload dan ditambahkan ke YouTube playlist yang bernama di 1416 video 1 dan npm saya. Terus link video harus dapat diakses, dapat dikomentari, dan memiliki auto caption, terus bahasa dan caption vertex saat upload. Nah di sini saya langsung masuk saja yang pertama, deskripsi tugasnya ataupun aplikasi. Nah di sini untuk deskripsi aplikasinya saya menggunakan Smart City Punggur Smart City Report adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat membantu masyarakat dalam melaporkan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar, khususnya di wilayah Punggur sendiri itu. Nah, di sini contoh permasalahannya yang dapat dilaporkan antara lain seperti jalan rusak, gangguan jaringan, sampah menumpuk, atau fasilitas umum yang tidak berfungsi. Nah, di sini aplikasi ini memiliki beberapa fitur, yaitu diantaranya menambahkan laporan baru, melihat daftar laporan, mengedit laporan yang sudah ada, menghapus laporan. Nah, dengan adanya aplikasi ini, proses pelaporan menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur secara digital. Oke. Dan di sini ada penjelasan struktur model yang digunakan, ada model apa saja di file-file tersebut. Nah, di sini penjelasan modelnya kita akan menampilkan di models.py. Langsung saja kita masuk ke VS Code-nya. Nah, di sini kita models.py-nya ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada kode. Nah, di sini pada aplikasi ini saya menggunakan satu model, yaitu report. Nah, model report ini berfungsi untuk menyimpan data laporan yang dikirimkan oleh pengguna. File-file yang terdapat pada model ini antara lain yaitu yang pertama, title digunakan untuk menyimpan judul laporan. Terus yang kedua ada kategori. Nah, di sini gunakan untuk menyimpan kategori permasalahan. Yang ketiga ada description. Nah, ini berisi penjelasan detail dari laporan. Selanjutnya ada location, menunjukkan lokasi kejadian. Yang keempat, 5 ya teman. Yang kelima ini ada status, menunjukkan satu laporan dengan nilai default report. Yang terakhir ada create add. Nah, di sini create add ini adalah
menyimpan waktu laporan dibuat secara otomatis. Nah, di sini model ini kemudian akan diterjemahkan oleh Django ORM menjadi tabel di database PostgreSQL dengan nama filenya itu main_app_report. Nah, di sini dengan menggunakan ORM saya tidak perlu menulis query SQL secara langsung karena Django ini akan menangani proses tersebut secara otomatis ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan demonstrasi CRUD di browser apakah data berhasil tersimpan di database melalui form yang muncul pada browser. Oke, kita langsung masuk sini. Nah, pertama kita akan mengaktifkan ataupun kita mengaktifkan dengan cara Python manage.py run server. Oke, sudah kita salin pada HTTP ini lokalnya. Masuk. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk tampilannya. Saya menggunakan judul ataupun nama aplikasinya yaitu Punggur Smart City. Di sini ada, di sini pada fitur pertama saya mendemonstrasikan fitur create ataupun menambahkan laporan. Nah, menambahkan laporan ini teman-teman. Nah, saya klik tambah laporan, kemudian saya isi formatnya dengan data yang diperlukan seperti judul, kategori, deskripsi, dan lokasi. Nah, di sini setelah itu kita akan mengklik tombol simpannya. Data berhasil ditambahkan dan secara langsung pada halaman tersebut. Oke, langsung saja kita tambahkan ya. Nah, di sini ada title. Nah, title ini nama kita ya, yang nama pelapornya. Oke, sebelumnya di sini kan sudah ada dua ya, tadi waktu kita running coba ya. Nah, di sini kita akan menamakan di sini yang pertama nama pelapornya yaitu Alex, misal Alex. Terus lokasi. Nah, lokasi dia mau melaporkan semisal dia mau melaporkan jalannya rusak. Nah, rusak. Nah, di sini keterangannya. Nah, keterangannya itu sorry ya, kategori ini kayak apa yang mau kita laporin. Nah, terus lokasi baru lokasinya sebelah mana gitu. Terus penjelasan untuk jalan rusaknya. Di sini kita tambahin jalannya rusak, tidak bisa diakses waktu hujan deras karena banjir gitu aja ya. Nah, terus lokasinya sebelah mana? Lokasinya kita anggap di Nunggalrejo ya. Terus kita langsung klik simpan. Nah, di sini langsung kelihatan ya untuk nama pelapornya si Alex, jalan rusak tidak bisa diakses waktu hujan deras karena menyebabkan banjir, lokasi Nunggalrejo. Terus status reportnya reporting. Terus di sini ada fitur yaitu pertama lihat, edit, dan delete. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Untuk kategorinya jalan rusak, deskripsi, lokasi, status. Kita kembali. Kita di sini juga bisa edit. Nah, di sini semisal kita menyebabkan banjir
macet gitu aja. Di sini kita langsung update, langsung kita coba lihat. Nah di sini sudah ditambahkan dan macetnya ya. Oke, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama itu adalah create. Nah yang kedua ini adalah fitur rate-nya. Pada halaman utama, semua laporan yang telah dimasukkan akan ditampilkan dalam bentuk daftar. Nah, dalam data ini diambil dari data PostgreSQL menggunakan ORM, kemudian ditampilkan pada template HTML. Selanjutnya menggunakan Django template language dengan perulangan. Terus ada fitur yaitu update yang kita jelaskan tadi. Nah di sini update ini akan mendemonstrasikan fitur update-nya. Saya klik tombol edit tadi kan pada salah satu laporannya. Terus saya ubah beberapa datanya, kemudian saya simpan kembali. Nah setelah itu disimpan, data tersebut diperbarui dan berubah langsung terlihat pada halaman utamanya. Terus yang terakhir ada fiturnya yaitu delete. Nah di sini saya kan belum merunning ataupun kita mencoba fitur delete-nya. Nah, di sini hal ini menunjukkan bahwa fitur CRUD telah berjalan dengan baik. Oke, kita akan coba yang bagian niche ini ya. Bagian niche ini kita delete. Nah dia akan hilang ataupun dia akan terhapus lah. Terus selanjutnya bagaimana sih kita lihat cara untuk menampilkan pada Postgre-nya. Pertama-tama kita harus login terlebih dahulu. Nah di sini kan saya tadi mencoba yang pertama itu ada niche dan maul. Nah sedangkan kita kan sudah update di maul, si niche ini kita hapus, terus kita menambahkan si Alex. Nah kita langsung saja. Nah caranya itu gimana? Pertama-tama kita masuk ke server. Nah ini ke server. Terus di sini ada Smart City DB ataupun database. Terus kita cari schemas. Selanjutnya ada tables, dan di dalam tables itu ada main. Nah, di sini ya main app reportnya Smart City. Oke, di sini sudah terlihat untuk database-nya. Di sini kan tadi si Nichi keterangannya adalah WiFi. Kategorinya terus deskripsinya Nichi bagus keren. Nah, terus lokasinya adalah Unggur. Reporting dia mengirimkan data ini pada tanggal 4 tahun 2026 bulan 4 tanggal 2 gitu ya, pada jam 18.27 detiknya 12 detik. Oke, di sini saya akan coba gini dia akan masuk ke sini dengan cara ini, kita klik ini ya, tanda run. Nah di sini sudah terlihat ya. Untuk yang pertama yaitu ID-nya di 3 4 ya. Ini pelapornya 3 orang orang ketiga, terus keempat. Nah di sini ada maul, wifi, terus yang kita barusan tambahin yaitu Alex kan. Di kategorinya yaitu jalan rusak. Nah di sini sudah kelihatan ya, jalan rusak tidak bisa diakses waktu hujan deras karena menyebabkan banjir dan macet. Lokasinya ada di Nunggalrejo. Reporting terus tahunnya 2026 bulan 4 tanggal 7 jam 22.04. Tadi kan kita update jam 22.04 ya. Oke. Nah di sini kita sudah menampilkan buktinya. Nah berikut saya sudah terlihat ya bahwa yang ada sebelumnya saya output melalui browser tersimpan dengan database. Nah, jika data tidak langsung terlihat, biasanya tuh perlu refresh
ataupun menjalankan query ulang karena PG admin tidak melakukan update secara otomatis. Jadi gitu ya. Jadi kita harus update dengan cara ini. Nah, dia sukses run total query di sini. Jadi si PG admin ataupun Postgre ini dia tuh tidak bisa mengupdate secara real time. Jadi kita harus perlu namanya refresh. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ada di sini ya, alur data. Nah, di sini sangat saat dibuat dan disimpan. Nah, di sini alur kerjanya ini dimulai si aplikasi ini dari pengguna yang mengisi form pada browser, terus kemudian data terlihat dikirim ke server melalui HTTP request. Nah, Django ini menerima data tersebut di bagian views, kemudian dilakukan validasi menggunakan model from. Jika tidak valid ataupun jika data valid, maka data itu akan disimpan ke database Postgre menggunakan ORM. Nah, setelah itu data akan diambil keluar dari database dan menampilkan pada halaman web menggunakan template HTML. Demikian untuk prosesnya ya, proses yang saya jelaskan tadi secara trin antara front end dan back end dan database-nya. Nah, selanjutnya pasti. Nah, sini langsung saja masuk kesimpulan. Jadi saya simpulkan bahwa aplikasi Punggur Smart City ini telah berhasil mengimplementasikan konsep Object Realization Mapping model secara fitur CRUD menggunakan Django. Nah, aplikasi ini juga telah terhubung dengan database Postgre SQL dan mampu menyimpan serta menampilkan data laporan dengan baik. Sekian penjelasan dari kami sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.